Selamat malam pendengar Radio Siaran Publik Kabupaten Klaten, juga pemirsa YouTube RSB FM. Pada kesempatan malam hari ini kita jumpa lagi di program podcast DBHC bersama Bia Cukai Surakarta. Dan pada malam hari ini nanti kami mengambil sebuah tema gempur peredaran rokok ilegal demi pembangunan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Klaten. Saya Blingan dan pemirsa, pada kesempatan malam hari ini telah hadir mas-mas yang cukup ganteng dan juga berkompeten di bidangnya. Itu ada Mas Dion. Selamat malam Mas Dion. Selamat malam Bapak. Ya, izin mitra SPD Klaten semua, warga masyarakat Klaten. Perkenalkan saya Dion bersama teman saya Andro. Kami akan hari ini akan membahas hal-hal yang mungkin di masyarakat masih jarang terdengar Pak di sini. Nah, nanti kita bahas, semoga masyarakat semua bisa menyimak. Oke. Ya, Mas Andro dan Mas Dion, terima kasih banget untuk malam hari ini menyempatkan waktu untuk kita berbincang-bincang di malam hari ini, dan juga perbincangan di malam hari ini nanti bermanfaat juga bagi masyarakat Klaten dan juga bisa menambah meningkatnya pembangunan di Kabupaten Klaten tentunya. Mas Dion dan Mas Andro, bagaimanakah peran dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam mendukung operasional program ini di wilayah Klaten? Tentunya kalau kita bilang terkait operasional, jadi dana DBHCHT itu memang salah satu komponen dari bensinnya pertumbuhan ekonomi, Pak. Ya, salah satunya. Kenapa? Karena dengan adanya dana DBHCHT itu, masyarakat juga bisa menikmati. Ya, salah satunya tadi, misalkan adanya dapat bantuan, otomatis bantuan yang tersebar di masyarakat itu bisa digunakan untuk pembelian mungkin untuk sekolah, kemudian untuk membayar makan sehari-hari, untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga, dan itu pasti akan berputar lagi di Klaten khususnya, itu salah satunya. Kemudian selain itu, apabila masyarakat Klaten itu merokok, ya tentunya apabila menggunakan rokok yang legal, lah salah satunya adalah tadi, misalkan kalau ada rokok ilegal dan legal, kalau yang dirokok ilegal lah kan tidak ada dana yang masuk ke Klaten. Ya, salah satunya ya. Komponennya ada beberapa macam, ada cukai, ada pajak rokok, ada PPN, PPH, seperti itu. Dan itu akan kembali lagi ke Klaten, di mana dampak dari subsidi ke masyarakat ini atau dari kegiatan pemanfaatan dana DBHCHT ini juga akhirnya akan menjadi suatu kelompok yang tersendiri di Klaten ini. Nah, contohnya kelompok tersendiri itu gimana? Ya, kayak contoh Pak, dulu kita beberapa kali kita adakan kegiatan konser di Klaten. Otomatis kalau ada konser itu ada tenan-tenan booth tertentu di Klaten. Ya, di sekitar ini. Dan itu akan memutar perekonomian, Pak. Nah, itulah manfaat dari dana DBHCHT. Bisa perputarannya bisa ratusan juta. Ya, sehingga apa? Sehingga dengan adanya dana DBHCHT yang dimaksimalkan ini, itu bisa saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat Kota Klaten. Itu baru satu contoh. Kemudian ada juga acara pengajian ya dulu ya, atau kegiatan yang memang pengajian di alun-alun, itu juga sama. Ada banyak yang jual, ada yang banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan yang memang di es teh, jual es teh, seperti itu. Kemudian ada kegiatan, ada pasar malamnya. Ya, itu bisa salah satu menjadi istilahnya bensinnya pertumbuhan ekonomi. Ya, benar, perekonomian di Klaten, seperti itu salah satunya. Mas Andro? Mungkin kalau dari saya kembali lagi ke earmark dari atau tujuan dari dana DBH ini Pak ya. Karena kan dana DBH ini kan sudah diklasterkan itu Pak penggunaannya. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian untuk kesehatan dan untuk penegakan hukum. Nah, khusus untuk tadi operasional di Klaten mungkin itu lebih ke yang tadi kesejahteraan masyarakat. Nah, apa saja kemudian di kesejahteraan masyarakat? Di situ ada beberapa pos Pak. Yang pertama ada peningkatan kualitas bahan baku. Apa itu peningkatan kualitas bahan baku? Yaitu di mana petani itu diharapkan mampu memproduksi bahan baku rokok berupa tembakau yang lebih naik kelas. Nah,
Itu dengan cara apa? Dengan cara pemberian bantuan tadi dari bibit, benih, pupuk, kemudian sarpras yang lain dalam rangka menunjang si tembakau ini supaya bisa naik kelas seperti itu. Kemudian dari sisi industri, kita juga ada alokasi Pak dari dana DBA ini dalam rangka pengecekan tar dan nikotin Pak. Tar dan nikotin, kemudian ada juga pencatatan nomor mesin atau registrasi. Nah, registrasi mesin. Nah, karena ini penting Pak. Kenapa penting? Karena setiap produksi itu harus dilaporkan bea cukai. Jangan sampai nanti mereka hanya bisa memproduksi 1 juta, kemudian dia pesan pitanya 2 juta. Nah, itu kan tidak match nanti. Kenapa kapasitas produksi pelaku usaha cuma 1 juta, tapi pesan pita di kami 2 juta, itu tidak bisa, tidak boleh. Makanya ini penting untuk diregistrasi mesinnya Pak, supaya data dari mereka dan data dari bea cukai itu match. Kemudian dari sisi industri juga ada pelatihan Pak, pelatihan dari si buruh-buruh pabriknya, bisa melalui pelatihan pelintingan, pelatihan blending, maupun pelatihan lain demi meningkatkan tadi kualitas dari si rokok. Tadi kan kualitas tembakau tuh kita bicara pertanian tembakau, kalau dari industri itu supaya bisa menghasilkan rokok yang lebih berkualitas, lebih terstandarisasi lah, seperti itu. Kemudian ada juga untuk operasional di kesejahteraan masyarakat itu yang namanya pelatihan Pak, pelatihan kerja. Nah, pelatihan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, tapi terutama diutamakan untuk petani maupun keluarganya dan buruh pabrik maupun keluarganya. Nah, macam-macam Pak jenis pelatihannya Pak. Ada pelatihan barbershop, bartender, pelatihan nail art, pelatihan yang kekinian gitu Pak ya, yang kita apa, dengan kondisi sekarang lah, kita apa, sesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, karena kan pekerjaan sekarang sama dulu lebih berkembang Pak, berbeda ya. Makanya dinas-dinas yang sekarang itu lebih kreatif dalam memberikan pelatihan seperti itu. Ada juga tadi yang terakhir mungkin pemberian BLT yang bisa dimanfaatkan langsung untuk tadi membeli membayar sekolah ataupun membeli bahan kebutuhan pokok lain. Seperti itu. Apa saja sih Mas kriteria rokok yang dikategorikan ilegal dan sering ditemukan di wilayah Klaten? Mau Mas Sandro dulu? Kriteria rokok ilegal yang sering ditemukan di Klaten. Mungkin secara general aja Pak. Jadi rokok ilegal itu macamnya ada banyak. Apa itu rokok ilegal? Rokok ilegal itu adalah rokok yang ketika diproduksi, ketika diedarkan, ketika dijual itu yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, sehingga menyebabkan negara menjadi tidak mendapatkan penerimaan. Pelaku usaha legal omsetnya turun, dan tentunya dari sisi masyarakat juga merasakan Pak kesehatannya, karena kan kadar tar dan nikotinnya bisa jadi melebihi batas yang telah ditentukan. Oke, kita breakdown satu persatu. Dari sisi produksi, rokok itu harus diproduksi dengan izin. Nah, para pelaku usaha ilegal ini, karena mereka tidak dapat izin dari bea cukai, mereka akhirnya memproduksi rokok dengan berbagai macam variasi Pak. Yang pertama, rokok polos atau rokok yang tidak dilekati pita cukai. Nah, karena kan mereka tidak diberikan izin, otomatis untuk pesan pita cukainya juga tidak bisa. Otomatis produk jadinya cuman rokok biasa, rokok dibungkus kemudian tidak dilekati pita cukai. Kemudian yang kedua, rokok dengan pita cukai palsu. Dia memang ditempeli pita cukai Pak, tapi pita cukainya palsu. Di mana dia dapatnya? Bisa jadi dia memproduksi pita cukainya, bisa jadi ada juga vendornya Pak. Dia mencari vendor untuk tolong cetakan pita cukai seperti ini, nanti kita beli, nanti bisa ditempelkan seperti itu. Dan itu palsu. Maka dari itu untuk yang ini perlu pengecekan lebih lanjut Pak. Nanti menggunakan sinar UV maupun dari bantuan cahaya biasa juga bisa. Kemudian ada lagi variasi produksi lain, yaitu rokok dengan pita cukai bekas. Pita cukai bekas. Dari mana sih pelaku ini dapat pita cukainya? Jadi mereka ini biasanya bekerja sama dengan sales-sales Pak. Sales-sales dan toko-toko kecil. Nah, mereka biasanya membeli dengan harga yang sangat-sangat murah. Kemarin kami terakhir melakukan penindakan di daerah-daerah itu,
ada kedapatan mereka mengumpulkan itu Pak, pita cukai yang telah terpakai, sudah disobek, mereka kumpulkan, dan itu mereka cuma jualnya sangat murah Pak. Padahal di satu keping pita cukai itu kalau dinilaikan dirupiahkan itu bisa 20 ribuan lebih. Karena kan SKM atau rokok filter itu tarif cukainya 1.200. Apabila dikalikan dengan 24 ribu seharusnya. Nilai dari satu keping pita cukai. Nah, mereka itu cuman dijual atau diiming-iming 500 per kepingnya saja. Sangat jomplang Pak ya. Nah, makanya margin dari penjualan rokok ilegal ini sangat-sangat tinggi. Kami survei di beberapa pelaku yang kami tindak, itu marginnya sangat besar. Mereka kulaan 8.000 jualnya 15.000, 4.000 sampai 7.000 lah marginnya. Makanya ketika kita denda mereka, ya mereka bayar dengan senang hati karena mereka udah mengumpulkan dari beberapa bulan penjualan yang lalu seperti itu. Oke, kita kembali lagi, tadi sudah sampai rokok dengan pita cukai bekas. Kemudian ada lagi rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Nah, apa itu? Jadi, rokok itu kan ada isinya apa ya? Di dalam satu bungkus itu pasti kan ada isinya. Isi 12, isi 20, isi 16. Nah, ketika rokok itu tertulis berisi 20, tapi di kepingan pita cukai itu cuman tertulis 12. Itu kan artinya ada selisih 8 ya. Nah, itu yang dinamakan rokok dengan salah peruntukan. Artinya dia dengan sengaja menaruh pita yang tidak sesuai dengan isinya. Nah, gitu. Jadi rokok ilegal itu rokok yang tidak membayar cukai atau rokok yang membayar cukai tidak sesuai dengan seharusnya, dengan peruntukannya seperti itu. Jadi untuk menambahkan sedikit ya Pak ya. Nanti sudah dijelaskan mungkin secara lengkap ya. Mungkin masyarakat berawal dari mencoba melinting sendiri mungkin itu bisa mengakibatkan kalau ada ketidaktahuan aturan bisa mengakibatkan ditangkap. Nah, gimana sih aturannya? Kita jelaskan. Masyarakat Klaten, misalkan jenengan semua ingin memproduksi rokok nih. Nah, produksinya mau dibuat sendiri atau mau dijual kembali. Itu titik poin pentingnya, Pak. Kalau untuk pribadi tentunya diperbolehkan dengan syarat ya memang membeli di toko tembakau, kemudian diproduksinya di rumah, dilinting sendiri. Itu monggo, memang ada pengecualian di Undang-Undang Cukai. Namun apabila pada saat melinting tersebut kemudian dijual kembali ke tetangga, ke saudara ataupun di tempat lain, nah itulah titik fokus kita. Ada motif ekonomi di situ. Sehingga apa? Sehingga pada saat Anda menjual kembali, nah di situ sudah ada hak kami untuk melakukan penangkapan seperti itu. Nah, sebelum terjadi kita biasanya menghimbau karena kita tahu sendiri Klaten di sini banyak yang kalau acara hajatan itu perlu ada rokok. Iya, karena kita paham sekali kalau budaya, misalkan ya rewang ya bahasanya rewang itu nggak ada rokok ya susah seperti itu. Makanya kebanyakan membeli rokok-rokok yang ilegal. Itu kita pernah beberapa kali menemui. Apalagi yang ini ada yang tetangga pesan memang khusus bisa melinting tadi. Waduh, ini itu berbahaya. Jadi beberapa kali kami menemukan dan mendenda bentuknya bok-bokan gitu Pak. Itu gitu. Memang sudah produksi perorangan seperti itu dan kami katakan kembali untuk dihindari. Dan apabila memang masyarakat ingin memproduksi, malah kita bantu aja. Dengan tinggal lapor ke DPT NSP setempat atau di Klaten, nanti mendapatkan NIB, kemudian bisa diajukan ke Bea Cukai perizinannya, yang dimana nanti masyarakat Kota Klaten bisa dapat mendapatkan akses terhadap pembelian pita cukai, yang dimana pada saat pembelian pita cukai itu nanti akan dilakukan pelekatan ke rokok-rokok yang akan diedarkan seperti itu. Itu salah satunya seperti itu. Makanya mungkin masyarakat Klaten melihat banyak adanya toko tembakau. Itu legal lah Mas. Legal itu nggak masalah. Kalau toko tembakau itu karena belinya juga masih dalam bentuk ini ya, bagor ya, masih besar-besar itu boleh sekali silahkan beli. Tapi tidak boleh ya itu tadi dijual kembali produknya seperti itu Pak. Dalam menjalankan program ini Mas,
pendekatan apa saja yang digunakan oleh Bea Cukai bersama Pemkab Klaten? Apakah lebih dominan soft approach atau seperti sorcery atau hard approach seperti operasi? Jadi itu kita jawab dengan metode, Pak. Jadi metode yang kita pernah lakukan pada tahun-tahun sebelum itu kita melakukan soft approach. Jadi kita lakukan sosialisasi melalui tadi ada, kalau dulu kita tidak ada batasan melakukan kegiatan sosialisasi, jadi kita banyak agendanya. Jadi ada yang melalui lomba-lomba, kemudian kita hari jadi pun pernah ada kegiatan, kemudian kita juga ada kegiatan terhadap layangan, kemudian juga agenda-agenda yang menurut kita masyarakat ini banyak berkumpul. Nah, itu kita sosialisasikan dengan masif. Nah, kemudian di 2 tahun ini, di 2025-2026, ada aturan terbaru yang dimana kita memaksimalkan hard approach, yaitu melakukan operasi secara besar-besaran. Karena apa? Kita menganggap beberapa tahun ke belakang itu sudah cukup untuk melakukan sosialisasi, sehingga ini saatnya kita melakukan penegakan hukum. Dan ternyata benar sekali bahwa masyarakat itu malah sekarang aware, secara literasi mereka banyak paham antara wah ini sebenarnya nggak boleh nih rokok ilegal, makanya banyak yang lapor ke kita, sehingga gitu, dengan adanya banyak laporan ini kami juga menindaklanjuti dengan adanya operasi bersama, yang dimana operasi bersama ini dapat menjaring penjual-penjual rokok ilegal secara masif seperti itu, Pak. Salah satunya seperti itu. Oke, iya, Mas Dias Bangsa dulu ya. Nanti dengan kita di lagi, sementara kita break dulu. Oke, siap. Kae, wah Jan, rasane nek panen ya Dik, ayem. Alhamdulillah Mas ora nggo sekolah anake to. Wah, rasa tuku skincare. Ala rong payu kok. Alah, rasa dadi biduan. Ya tuku situ to, Mas. Nyanyi seno. Rasa kangen alin putih. Alon lintang bulan tadi sasi. Upayane datang balincani. Janji supaya mukti supaya pati. Tekane pati yuk kudu Mas, Wah Jan, nek bojo biduan ki ya. Kandhani. Mbakone tes ya, Lek. Weh, iki lho. Ya tasih mbako enak-enak seger-seger ngeten iki. 75.000. 75. Iya. Sik tak hitung sik. Iki tok ya dhewe kepayon akeh. Mas. Bentuk supayane payon akeh. Dil. Tak tuku kabeh mbakomu. Wegah, Piye to Pak kok wegah ki? Rini tak kandhani. Gah. Bojan mbok rasi ngruwet ngono kuwi lho. Kowe arep pasang pita cukai bekas iki to? Kowe memang tadi petani tembakau. Rasa ditulungi nek carane ngene iki. Rasa dadi biduan aku. Tak laporke polisi kowe engko. Kowe ngerti ra? Iso dipenjara 2 sampai 5 tahun. Nah, kowe Rungokno. rungokno. Wis iki diobong ae. Bang, iya, bang. Yo. Alhamdulillah ya Dik, payu kabeh iki. Kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak sik. Barika tadi biduan. Aslah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kowe? Ayo ngaku. Sapa kok rasa ada. Hei, Aja. aku. Tapi ini ya. Aja bar kowe ya. Aku ning kene. Jene. Oke, tak jabar kowe. Ini tak jabar kowe. Oke. Aduh, Yang kocah nom wae. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu mbakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? Iki ngene, Pak. Iki cukaine to. Aku yang mlengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ki di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan seluwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf
Lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah. Semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Ise so kelingan sampai kenal sing jauh dilakoni kebayang-bayangan tiga kau mimpi iso gawe nyaman kecamina duweni hatimu ngawur. Rokokmu lho, rokokmu. Penjara. Kowe iso nyawer ra iso tuku rokok sing apik lho. Wis tuku rokok sing legal wis penjara. Penjara. Ra mutu. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi, Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok, Pak. Tapi itu ilegal. Rokok polos. Rokok tanpa minta cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, tuh paham gak? Bahaya. Waduh. Oke, Mas Dian dan Mas Aldo, karena juga waktu ya, untuk yang kita dibatasi oleh waktu, untuk closing statement, Mas. Ya, tentunya dengan adanya rokok ilegal itu akan membuat kita akan lupa akan istilah kesehatan. Kenapa? Karena rokok ilegal belum tentu juga memiliki kandungan-kandungan yang memang sesuai dengan aturan. Nah, apalagi kita membicarakan tentang penerimaan negara ini sangat penting karena bisa membiayai kegiatan-kegiatan negara dan juga membiayai segala perlengkapan negara. Jadi kami harap pemirsa dan juga Mitra FGD Klaten jauhi rokok ilegal dan kami pastikan misalkan ada laporan kepada kami akan tindak tegas. Oke, Mas Abdul, closing statement. Oke, mungkin dari saya untuk mitra pendengar dan pemirsa cukup ingat 3 hal saja, jangan beli, jangan jual, dan laporkan apabila ada rokok ilegal. Dan laporannya bisa melalui pemerintah daerah setempat, bisa melalui bea cukai setempat, bisa melalui bea cukai Surakarta juga, melalui WhatsApp 0896 980 50.000 atau bisa melalui Instagram @beacukai-surakarta. Jangan khawatir, untuk identitas akan kami rahasiakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dian pesan dulu untuk kehadiran panjenengan di malam hari ini dan semoga apa yang tadi telah dijanjikan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Klaten. Saya mendengar dari channel Publik Kabupaten Klaten juga pemirsa YouTuber Klaten. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk malam hari ini dan semoga apa yang tadi disampaikan untuk kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai. Stay tune 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Aspirasi Anda ingin dibahas? Simak obrolan serap aspirasi. Tayang setiap hari Senin dan Kamis jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat
hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Kita juga semangat. Namun ini kita waktunya sedikit down dulu, Pak. Karena berada di warung Resapi ini. Resapi ini meresapi. Nah, selain meresapi tentang udah datang, Pak. Oke, kita nikmati dulu nggih. Dulu pendengar juga pemirsa yang mungkin pengen merasakan nikmatnya sate Marangi bisa datang di sini. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Rondo di jalan